Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fitrobani dari SMP Insan Mulia, dari alumni angkatan ke-3 dari boarding school. Duduknya saya di sini ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang ada pada benak dari satu ustazah dari SMP Insan Mulia. Untuk sekarang ya, saya melanjutkan ke SMA IT Ibnu Abbas Klaten. Lebih tepatnya nggak tahu saya alamannya di mana, tapi yang pasti ada di Klaten. Saya dulu bermacam-macam, tapi yang lebih mencolok itu tadi, saya lebih sering kayak menghafal Al-Quran gitu di asrama. Untuk permainan olahraga yang paling saya sukai yaitu volley. Jadi ceritanya gini, dulu tuh saya tuh sebenarnya tuh nggak ada rencana untuk ke sekolah ini, tetapi ada orang yang menyarankan untuk menuju ke sekolah ini. Karena kenapa ya? Karena lebih dekat saja sama rumah ini. Untuk masa SMP, jadi ada yang menyarankan itu janganlah dulu untuk pergi jauh-jauh dari rumah. Karena untuk masa perpindahan dari kekanak-kanakan menuju remaja itu harus ada bimbingan dari orang tua. Kesan sekolah di sini itu sebenarnya ada banyak, tapi saya mengakui bahwa di sekolah ini ada suka duka yang menyelinap pada sekolah ini. Untuk senangnya, untuk sukanya itu banyak sekali, dan dukanya pun banyak sekali. Untuk senangnya, kita bahas yang senangnya saja ya. Untuk senangnya karena saya mendapatkan pengalaman baru yang belum saya rasakan sebelumnya. Pengalaman baru, dengan pengalaman tersebut saya bisa memperbaiki atau mengevaluasi untuk kedepannya agar jauh lebih baik lagi. Jadi dulu tuh dari lulus SD itu saya tuh nggak tahu apa-apa. Jadi setelah masuk di sekolah ini, saya belajar banyak hal, belajar banyak yang ada di dunia ini, dan belum sepenuhnya saya pelajari, dan saya akan lanjutkan proses itu menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk pesannya di sini, untuk SMP Insan Mulia Boarding School, saya rasa itu sudah cukup banget untuk memenuhi kriteria dari pesantren modern saat ini. Untuk saat ini, jadi pemberlakuannya daring ya kan, yang dimana itu diperbolehkan untuk memegang handphone di area pesantren. Dari zamannya dulu itu yang namanya handphone diharamkan untuk masuk di area pesantren, kecuali untuk musyrifah ya kan? Untuk itu untuk pemberlakuan pembelajaran daring itu hanya sekedar untuk belajar agar bisa mengikuti pembelajaran secara formal atau secara umum, dan begitu bisa ditingkatkan lagi keamanan sehingga tidak ada terjadi kasus yang tidak diinginkan seperti itu. Kejadian sampai sekarang tidak terlupakan banyak, tapi yang paling menonjol itu ketika saya piknik. Atau ya banyak sekali sih, banyak. Tapi kejadian yang sampai sekarang tidak terlupakan itu berbahagia bersama teman-teman, karena momen itu tidak bisa terlupakan. Karena saya ber-16 dengan teman-teman saya, susah untuk kita kayak berkumpul bareng lagi, karena dia sudah kayak berpisah-pisah, ada yang di sini, ada di sana, berpisah-pisah saja. Ada yang
ada yang dari utara Jawa, ada yang dari timur Jawa, dari barat Jawa, dari selatan Jawa, itu menyebar. Jadi gini, pembelajaran daring itu saya rasakan pada kelas 8 semester 2. Waktu itu corona masuk di Indonesia tuh 3 Maret 2020, dan posisinya muncul virusnya Januari, muncul di Wuhan, Cina, dan masuk di Indonesia tanggal 3 Maret 2020, dan masuk di Pulau Jawa itu tanggal 13 Maret 2020, dan di pemberlakuan pembelajaran daring mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai sekarang. 1 tahun lebih kita sudah memberlakukan pembelajaran secara daring atau jarak jauh, notabene itu ada di rumah. Tetapi pembelajaran daring ini tidak sepenuhnya efektif untuk beberapa siswa. Untuk mereka yang efektif adalah mereka yang mempunyai tekad atau yang mempunyai semangat belajar. Tetapi yang tidak mempunyai tekad dan semangat belajar, maka tidak akan mendapatkan hasil dari pembelajaran daring tersebut. Saya dulu tuh waktu saya sekolah di sini, saya diberi amanah buat mengikuti lomba, berbagai macam lomba. Ada MAPSI, ada MTQ. Saya menjuarai ada dua serangkaian lomba, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran yang waktu itu digelar tahun 2020 November, waktu itu daring juga, dan MAPSI tahun 2021 tahun ini. Sebenarnya MAPSI itu tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan pada kelas 9, tetapi waktu itu saya ada amanah buat saya ikuti MAPSI pada tanggal 2020 yang waktu itu ditunda karena datangnya COVID ini. Dan pada tahun 2021 diadakanlah, tetapi dengan mekanisme yang berbeda. Untuk cara belajar online, gimana cara belajar online? Ya, kalian berkomitmen dan bertekad dan bersemangat kuat. Ada 3: komitmen, tekad, dan konsisten. Dan tadi saya pertama kali ikut pembelajaran online itu pada saat kelas 8 semester 2. Waktu itu sih saya ya kayak bersemangat banget ya, karena ya emang kayak kesukaan anak-anak zaman sekarang kan main-main komputer ya, kayak libur ya. Nah, dengan di rumahnya saja itu mungkin ada manfaatnya, ada enggak. Soalnya belajar online ini tuh kayak gimana ya, banyak menimbulkan anfaedahnya daripada faedah. Tapi di sisi lain manfaatnya itu banyak dan anfaedahnya juga banyak. Kita bahas masalah manfaatnya saja. Untuk manfaat dari pembelajaran online ini itu, jadi siswa bisa belajar lebih jauh lagi, belajar lebih banyak tentang dunia luas ini dengan adanya internet atau teknologi. Cara yang paling efektif ya kalian bikin jadwal waktu kalian ngerjain. Kalau ada tugas masuk langsung kerjakan, jangan ditunda-tunda. Deadline itu pasti ada. Kalau kalian kerjakan mepet deadline, pasti akan terasa berat sekali. Tapi kalau kalian kerjakan waktu tugas diberikan waktu itu, langsung kerjakan, langsung kirim, kelar. Dan sisanya waktunya bisa kalian waktukan untuk mungkin bermain game yang sekarang paling ngetren ya, Mobile Legends ya, ML.
saya main sekarang ya ML, karena banyak juga turnamen-turnamen yang ada di kabupaten, mungkin di kecamatan, desa, ada dari rata ya asu. Jangan menyerah, jangan menyerah, pantang menyerah ya. Pantang menyerah pokoknya. Dari surah Yusuf gimana? La tayasu, jangan menyerah. Mempunyai sifat pantang menyerah mungkin bakal menjadi salah satu statement atau salah satu tutorial atau cara untuk kalian bisa berhasil nanti di masa depan. Apapun yang kalian suka, apapun yang kalian gemari saat ini, saya pesan kalian perjuangkan. Mau itu kalian suka untuk menghafal Al-Quran, mau itu suka untuk mungkin, mau suka untuk olahraga, mau itu suka apapun itu, dalami, perdalam, karena dengan kemampuan kalian itu bakal dicari oleh masyarakat dan akan bermanfaat bagi manusia. Kenapa? Karena tadi seperti ini juga, khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang. Begitu saja untuk pertanyaan motivasi itu tadi. Jangan menyerah. Kalau kalian jatuh dipuruk oleh keadaan, jangan menyerah. Kalau kalian tertindas atau kalian jatuh merasa down, kalian bangkit. Seperti orang, seperti belajar naik sepeda, awalnya jatuh lalu dibangkit. Nah itulah kayak kodrat alam lah. Kalau kalian jatuh ya harus bangun lagi, gak boleh kalian jatuh terus, gak boleh jatuh bangun gitu ya. Untuk adik-adik yang baru masuk ya, selamat bergabung pada SMP Tinggi Mulia ini. Semoga betah dan nggak ada kayak konflik, semoga, dan solidaritas kalian satu sama kelas, karena teman satu kelas itu yang kalian akan membawa pada pada depan kalian. Jangan pilih-pilih teman, jangan sekali pilih-pilih teman. Teman satu kelas itu ya paling baik itu. Dengan bagaimana caranya kalian menyikapi teman kalian. Kalau teman kalian buruk, ya teman kalian buruk, nah kalian bisa menyikapinya sendiri. Ya, begitu saja. Mungkin sudah cukup lama ya kan. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.